Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Sekarang kita akan melanjutkan subbab 6.4, fungsi eksponen dan logaritma umum. Yang sebelumnya kita sudah membahas fungsi eksponen natural dan logaritma natural. Sekarang kita akan masuk ke logaritma umum ya. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman bisa menentukan turunan dan integral dari fungsi eksponensial umum dan menentukan turunan dari fungsi logaritma umum. Nah, di sini ada fungsi eksponen, yaitu a pangkat x ya. Nah, jika a besar dari 0 dan r itu bilangan rasional, maka a pangkat r itu bisa kita tulis sebagai eksponen ln dari a pangkat r. Karena tadi eksponen dan ln itu nanti dia jadi tinggal a pangkat r ya. Kemudian ini kita menggunakan aturan dari ln, maka pangkat bisa dituliskan ke depan, sehingga eksponen r ln a. Nah, di sini eksponen ini bisa kita ganti dengan bilangan E tadi, sehingga menjadi E pangkat R ln A. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan suatu definisi untuk A besar dari 0, X elemen dari R dapat kita definisikan bahwa AX itu akan sama dengan E pangkat X ln dari A. Ya. Nah, di sini ada catatan, jika A sama dengan E, maka berlaku AX sama dengan AE. Asalnya dari sini. E ln E, sehingga ini menjadi E pangkat X. Ya, jadi A pangkat X itu akan sama dengan E pangkat X jika A dan E itu sama. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama saat dia dijumlahkan, yaitu A pangkat X tambah Y, itu sama dengan X pangkat A kali, A pangkat X tambah Y itu akan sama dengan A pangkat X kali A pangkat Y. Kemudian A pangkat X kurang Y itu akan sama dengan A pangkat X bagi A pangkat Y. Ya, kalau kurang dia akan menjadi bagi. Kemudian A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y, itu akan sama dengan A pangkat X kali Y. Kemudian A kali B pangkat X itu akan sama dengan A pangkat X kali B pangkat X. Kemudian A per B pangkat X akan sama dengan AX per A pangkat X bagi B pangkat X. Silakan ditulis dulu teman-teman. Oke, sudah ditulis ya sifat-sifat dari fungsi eksponen. Sekarang kita lanjut, ada teorema untuk turunan dari fungsi eksponen itu. D dx dari A pangkat X itu akan sama dengan A pangkat X ln A. Nah, ini harus diingat ya. Jadi turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat X dikali dengan ln A. Begitu juga dengan integralnya. Nah, untuk integralnya, integral dari A pangkat X dx adalah A per ln A ditambah C. Jangan lupa harus tambah C ya, karena ini adalah integral tak tentu. Dengan A tidak sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 2 buah contoh soal. Tentukan dy per dx jika y sama dengan 2 pangkat akar dari x. Nah, berarti kita bisa menggunakan ya teorema yang barusan. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan berarti D ya. Dengan y-nya adalah 2 akar dari x dx itu akan sama dengan, nah tadi kita sudah ada ya, itu akan sama dengan, tadi ada turunan dari A pangkat X dx itu adalah A pangkat X ln dari A-nya. Sehingga di sini akan menjadi
Di sini adalah A pangkat X sebagai A pangkat X, berarti ini adalah 2 akar X, ya, dikali ln dari bilangan basis ininya tadi A-nya. A-nya adalah 2. Berhubung di sini adalah X pangkat setengah, maka ini juga harus kita turunkan. Kalau di sini tadi adalah turun dari X1 ya. Sehingga di sini kita harus menurunkan akar X terhadap dx. Sehingga di sini menjadi 2 pangkat akar X ln 2. Turunan dari akar X adalah setengah X pangkat min setengah ya. Nah, bisa di sini ditulis sebagai 2 akar X ln 2 dibagi dengan 2 akar X. Karena pangkat setengah di bawah ya. Jadi inilah hasil dari turunan Y sama dengan 2 akar X. Yaitu 2 pangkat akar X ln 2 dibagi dengan 2 akar X. Ini untuk yang turunan. Kemudian di sini ada contoh untuk yang integral. Tentukan integral dari X kuadrat 5X pangkat 3 dx. Maka di sini kita bisa misalkan U-nya itu adalah X pangkat 3. Kemudian du-nya itu adalah 3x kuadrat dx ya. Kemudian di sini hanya ada 2 saja, 2x kuadrat ya. Berarti kita butuh 1/3 du, itu akan sama dengan x kuadrat dx. Nah, dari sini berarti ini integral 5 x pangkat 3 itu adalah u, kemudian x kuadrat dx itu adalah 1/3 du ya. Maka sepertiganya bisa kita keluarkan integral dari 5 pangkat U du. Nah, tadi sudah ada bahwa integral dari A pangkat X tadi apa? Masih ingat? Jadi A pangkat X dibagi dengan ln dari A. Maka di sini juga berlaku seperti itu. Berarti di sini 1/3, berarti 5 pangkat U dibagi dengan ln U ditambah C, karena dia integral tak tentu. Nah, U-nya sudah bisa kita ganti. 1/3 kali 5 pangkat X pangkat 3 dibagi dengan, ini bukan ln U ya. Ini adalah ln 5 berarti ya, karena di sini A5. Berarti di sini ln 5 dibagi ln 5 ditambah C. Atau ini bisa kita tulis sebagai 5x pangkat 3 dibagi 3 ln 5 tambah C. Jadi inilah hasil integralnya. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi logaritma umum atau kita bisa baca sebagai log X dengan basis A. Nah, ini biasa juga ditulis di beberapa buku sebagai A log X. Nah, kalau seperti ini artinya sama sebenarnya. Nah, cara bacanya adalah log X dengan basis A. Nah, di log ini biasanya basis yang digunakan itu adalah 10. Nah, di sini ada definisi, misalkan A besar dari 0, A tidak sama dengan 1, kita dapat definisikan Y sama dengan log X dengan basis A, maka X itu akan sama dengan A pangkat Y. Ya. Nah, di sini Y sama dengan log X dengan basis A, itu setara dengan X sama dengan A pangkat Y. Nah, di sini ada catatan, saat A sama dengan E, maka log dari X dengan basis A itu adalah ln X. Nah, itu didapat dari sini. Y sama dengan ln X, kita ubah menjadi Y sama dengan X pangkat E pangkat X. Nah, saat E itu kita ganti dengan A, maka Y berubah menjadi Y sama dengan A pangkat X. Nah, itu akan setara dengan Y log X. Nah, sebenarnya yang ini adalah eksponen. Bisa kita tuliskan dalam bentuk log sebenarnya. Yang mana ini adalah log E X. Itu akan sama dengan ln X. Karena di sini adalah bilangan eksponensial tadi yang natural, sehingga bisa ditulis sebagai Y sama dengan ln X saja. Oke, kita lanjut.
Nah, jika Y sama dengan log X dengan basis A, maka X itu akan sama dengan A pangkat Y. Sehingga, nah di sini ln Y itu sama dengan, ya diganti X-nya dengan A pangkat Y. Nah, kita sudah, jika diketahui ini ya, Y sama dengan log X dengan basis A, maka X itu sama dengan A pangkat Y. Sehingga di sini ln X sama dengan ln X-nya kita ganti dengan A pangkat Y. Kemudian kita gunakan sifat di ln, maka pangkatnya bisa pindah ke sini, Y ln A. Nah, karena itu Y sama dengan, maka Y tadi akan sama dengan ln X per ln A. Dari sini ya. Berarti di sini ln X sama dengan Y ln A. Akibatnya Y itu adalah ln X per ln A. Ini dia. Nah, sehingga Y tadi bisa kita ganti menjadi log X. Ini dia. Log X dengan basis A itu akan sama dengan ln X per ln A. Sehingga saat ini diturunkan, jadi turunan dari log X dengan basis A terhadap dx itu adalah 1 per X ln A. Nah, ini harus diingat ya. Jadi turunan dari log X dengan basis A itu adalah 1 per X ln A. Nah, di sini ada contoh soal, tentukanlah turunan, dy dx berarti turunan ya, y log 10, y log x kuadrat tambah 1 dengan basisnya itu 10. Nah, kita misalkan dulu di sini, agar mudah, u-nya itu adalah x kuadrat tambah 1 ya, berarti kita bisa menggunakan aturan rantai. Yang mana aturan rantai, dy per dx itu adalah dy diturunkan terhadap du dulu, karena ini mengandung u tadi, kita misalkan dengan u, kemudian du baru kita turunkan terhadap dx. Maka di sini y-nya itu adalah log x kuadrat tambah 1 dengan basis 10, ya, diturunkan terhadap du. Ini tadi sudah bisa sebenarnya kita ganti dengan u ya. Kemudian d dari u-nya. U-nya adalah x kuadrat tambah 1 dibagi dengan dx. Nah, ini mungkin lebih baik saya ganti dengan u saja, supaya tidak membingungkan teman-teman. Log u saja ya, saya tuliskan di sini, diturunkan terhadap du. Nah, tadi kita tahu bahwa turunan dari log dengan log x tadi ya, dengan basis A, itu berarti adalah 1 per, nah di sini U menjadi log dari basis 10. Dikali dengan turunan dari x kuadrat tambah 1 adalah 2x ya, 2x. Sehingga ini menjadi 2x per U-nya sudah bisa kita ganti menjadi x kuadrat tambah 1 log 10. Maka ini hasilnya. Jadi turunan dari y sama dengan log x kuadrat tambah 1 dengan basis 10 itu adalah 2 per x kuadrat tambah 1 log 10. Ini adalah turunannya. Oke, jadi dari soal-soal tadi saya harapkan teman-teman sudah bisa memahami fungsi eksponen dan logaritma umum ya. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan untuk mencoba mengerjakan latihan ini. Oke, selamat mengerjakan latihan. Terima kasih.